Tapi ya yang aku syukurin ya aku bisa sama kamu cintanya nggak cinta banget gitu. Sayangnya nggak sayang banget gitu. Tenkaichi. Apa? Tenkaichi. Jadi udah berapa lama kita nggak bikin video ya? Cari kali bikin video sama kamu tuh Tahun bukan lama banget. Iya. Dulu pernah bikin bareng. Terus ya mungkin bisa lihat kali di bawah. Lumayan banyak sih. Kita sempat kerjasama juga sama Ya, Pak. sama agensi untuk enggak kerja apa ya? Ya pokoknya kerjasama lah. Akhirnya kita bikin ya studio segala macam gitu. Tapi saat itu bikin pace kerjanya beda. Ya aku udah biasa, bukan biasa ya. Kita punya pace kerja yang berbeda. Namanya orang baru berapa tahun tuh kita nikah ya? Atau aku udah lama ya. saking kelamaannya. Kayak itu Iya. kayak pas lagi COVID deh. Kita tuh mulai bikin bareng tuh pas COVID 2020. Oh iya benar. Tapi sebelumnya lagi, enggak deh, kita lebih lama lagi. Kalau lihat tuh mungkin berapa tahun lalu kita pernah punya konten namanya mencari halal. Jadi kita kayak Oh nyari iya, makan-makan itu halal. ada lagi pernah. Nah sebenarnya hari ini kita mau agak remake juga. Nah kita mau kemana tadi? Tenkaichi. Tenkaichi itu apa? Tenkaichi tuh jadi lebih tepatnya makanannya tuh lebih banyak tempura-tempura gitu. Ya tapi aku cukup percaya sih setelah berapa tahun cukup percaya dengan selera makannya. Kemarin kita baru pulang dari Bangkok. Pure kulineran, ya Ines cari di TikTok dan lain-lain. Akhirnya kita menemukan kesamaan kita. Kita suka makan sebenarnya berdua. Dan beberapa tahun terakhir kita memang sendiri-sendiri sih. Iya. Aku punya kegiatan sendiri, Ines punya juga. kegiatan sendiri. Sorry, Apa? Bapak tahu jalannya? Tahu kan? Kenapa kita lewat sini sih? Astagfirullahaladzim, salah Kamu gue ya. kita lewat Oh sini. iya, udah nggak apa-apa muter. Beberapa tahun terakhir memang apa ya? Ya kita apa udah bilang ya? Dia nggak mau cerita. Kita We quite lebih- struggling as in umur juga kali aku ya. Udah mau aku udah 40, tahun ini aku 42. Kan katanya life begin at 40. Nah, kamu ngerasain itu enggak? Yang aku lebih berdampak itu ya salah satunya ya YouTube itu kan salah satu kerjaan, bukan kerjaan sih, kesenangan ya. Kesenangan yang bisa mendatangkan hasil gitu kan. Ada hari-harinya aku kayak pengen udah mau bikin video nih, udah mau jalan, hari itu nggak pengen sama sekali. Nggak tahu kenapa. Tapi kamu banyak drive by your feeling ya? Maksudnya your feeling tuh sangat mempengaruhi. Nah itu emang kayaknya nggak boleh itu. Iya. Ada yang bilang katanya mau kerja tuh nggak bisa, motivasi tuh nggak ada sebenarnya untuk bekerja, maksudnya in terms of bekerja ya. Karena kalau kita berdasarkan mood, ya mood kita kan selalu akan naik turun kan. Tapi kan karena kalau bikin konten atau YouTube itu kan emang kita bosnya gitu kan. Maksudnya kita bisa memilih Ngatur sendiri. Jadi kalau kita nggak mood ya udah tinggal nggak aja gitu. Ya udah nggak jalan-jalan kan berarti kan. Iya, artinya nggak jalan-jalan. Kalau misalkan kita kerja sama orang kan nggak mungkin mau mood kita lagi berantakan juga ya tetap aja harus dikerjain gitu. Iya. What's going on with your life, mah? Sekarang aku kerja kantor. Kerja kantornya itu kantor ya Keluarga, perusahaan ya? keluarga. Karena papaku kan juga udah usia pensiun juga, jadi aku bersama adik-adikku sekarang ya bukan sekarang sih, udah berapa tahun ya, 4 tahun kali aku udah kerja kantoran. Aku juga tadinya kan aku nerima endorse segala macam gitu kan bersama adikku gitu. Akhirnya kita juga nggak kerjain lagi karena tadinya masih dua tuh, kita ngerjain endorsan sama ngerjain, maksudnya ke kantor ya, ngerjain endorsan ya. Tapi ternyata aku capek juga ngerjain endorsannya, jadi terus adikku juga pengen fokusnya juga kerja kantoran sama ngurus anaknya, jadi aduh kayaknya udah nggak bisa itu. Akhirnya kita sekarang udah agak jarang sih nerima endorsan gitu. Sekarang lebih banyak kerja kantoran, ya merasakan jadi pekerja kantor yang kadang pulang naik kereta gitu. Terus yang jadi pepes juga aku rasain juga gitu, karena ya bener-bener jadi kerja kantoran, bener-bener kerja kantoran lah. Tapi karena aku senang juga bikin video, bikin konten, biasanya ya yang ngikutin aku sih biasanya tahu aku senangnya masak kan gitu, senang masak. Terus sekarang juga lagi senang olahraga juga, jadi banyak. Nah, itu dia tuh. Iya banyak What's yang new? What's going on and what's new? Ternyata yang baru
mungkin ada yang nanya kali, kamu Iya. nggak tahu deh orang nyadar nggak? Banyak banget. Kamu yang turun berapa kilo sih? Aku 20 kilo turun dari. Gila. Jadi terakhir itu bulan Juli pas kita ke Melbourne tuh, aku baru nimbang badan di sana, aku shock banget. Aku berarti 68 waktu itu. Kayak jadi tuh semua orang setiap ketemu aku selalu kayak bukan bilang gemukan lagi, tapi kayak udah berapa bulan kayak gitu. Kayak kemarin ke Bangkok aku nggak ditanya sama sekali, nggak ada kayak pencapaian banget, nggak. Pencapaian lo kurus apa? Nggak ditanya. Pas gue mau naik pesawat nggak ditanyain. Ditanya. Ibu hamil berapa bulan? Sebegitu ininya nggak berat badan dengan kehidupan? Segitu impact. Kan kamu berhasil nih. Dari berapa? Banget. Dari aduh, gue bisa nggak sebenarnya yang aku nikmati ternyata adalah dari perjalanan diet aku itu, ternyata aku punya pola yang jadi teratur banget. Gue lupa itolnya. Aku ada ini Kamu kartu flash. Nggak, aku ada kartu flash. Kalau aku yang paling aku rasain ya selain perubahan tubuh, terus gue sering ngacak-ngacak kan dirinya. Tapi yang paling aku rasain, aku seneng banget itu adalah cara mindset aku. Kayak semuanya jadi teratur aja gitu. Kayak porsi makan kan aku ngatur porsi makannya apa. Dan aku tuh bener-bener yang belajar banget soal diet gitu. Soal kalori, segala macam. Aku tuh hitung setiap hari, aku timbang makanan aku. Ya pokoknya emang ternyata aku sukanya proses dari si diet itu sendiri gitu. Atau prosesnya harus bisa dinikmati. Karena yang paling susah kan prosesnya. Iya. Kalau hasilnya mah semua orang pasti bisa nikmati. Cuma proses ngurang-ngurangin itunya kan yang aku tuh paling tahu sulit. nggak yang paling aku seneng? Karena aku seneng masak, seneng yang ngulik gitu kan. Tapi aku seneng makan juga. Jadi tuh aku kayak tertantang. Jadi tuh dia tuh buat aku jadi tantangan. Kayak ini nih aku mau makan tenkaichi, ini aku udah ngitung dulu kalori yang bakal aku makan tuh seberapa gitu. Oke, kita udah sampai. Kita mau makan di Tenkaichi di Bintaro, Jepang halal. Gue lapar sih. Desainnya sih bagus ya. Banget. Jepang-Jepangan Ini banget. bener-bener Jepang banget sih. Warna otentik Japanese tempura dan Nih, bori noodles yang yang paling penting dia halal. Hirashimase. Thank you. Berapa orang kak? Berdua. Berdua aja. Asalnya di sini ya kak? Langsung pesen ya? Iya. Yang favorit apa sih mbak? Yang favoritnya ada tenkaichi signature tendon, ise ebi tendon, unagi, sama chutoro tendon kak. Ramen apa? Yang paling spesialnya apa mbak? Ramen yang koro ramen kak. Paling enak ya? Iya kayaknya menarik. Dia ada kuahnya, ada black garlicnya kak. Oh siap. Garlic chili aja coba ini. Udah pedas belum? boleh. Punya saya udah pedas ya? Belum. Oh pas lagi sepi. Terima kasih. Situ dia dulu. Wah mantap. Terima kasih. Tadi kita lagi ngobrolin itu pas udah kurus, pas orang udah kurus sebegitu merubahnya tentang hidup nggak? Sebegitu Iya. ngerubahnya tentang kehidupan seseorang nggak menjadi lebih sehat, lebih kurus gitu? Kalau aku yang lebih banyak berubah itu sebenarnya mindset aku sih. Mindset tuh artinya gini, yang tadinya nggak tertata, setiap bangun tidur harus ngapa-ngapain. Jadi tuh kalau misalkan pas diet itu, aku udah tahu nih besoknya tuh aku bakal makan apa, seberapa kalori yang aku makan, terus olahraganya hari ini apa, kayak gitu loh maksudnya. Iya, itu kan teknisnya. Iya. Yang lebih impact buat manusia sebegitu merubahnya nggak dari yang dulu? Oh iya dong, banget. Iya, Percaya maksud- dirinya Nah, itu juga maksud aku. lebih tinggi, terus percaya dirinya kuat. Dan aku juga baru nemuin, kan tadinya kan aku olahraga banyak kan di rumah kan sebenarnya. Tapi kan sekarang aku daftar member segala macam gitu. Ketemu orang tuh juga jadi Lebih pede. lebih pede. Karena ada sesuatu yang bisa dibahas bareng. Kalau aku sih kalau ketemu orang, kalau dulu tuh aku nggak bingung gitu loh. Mau ngomongin apa, mau ngebahas apa. Karena nggak pede. Karena nggak pede. Nah kamu sendiri Bisa dibilang agak stres, bukan stres. Kerjaan sih semua berjalan dengan menjalani pekerjaan sih bisa berjalan dengan baik, bisa melewati. Tapi ada hari-harinya ya
bangun tidur tuh kayak waduh somewhere lah, palanya tuh lagi di mana gitu. Ya gue juga akhirnya terapi juga, konseling juga. Kamu bilang kamu nge-review kayak umur kamu yang sebelumnya, masa kehidupan kamu sampai umur 40 tahun tuh kayak gitu ya? Iya, emang itu jadi keputusan yang udah diambil apapun itu, terus kita review lagi gitu. Terus habis itu kita lihat, wah kayaknya gue bagus nggak ya di masa depan, kayak akhirnya kekhawatiran tentang masa depan tuh jadi gede banget, dan itu jujur itu berimpact sama hubungan gue sama Ines sih. Sekarang kita lagi nyoba, bukan nyoba ya, apa bilangnya? Anda. Saya ya menjalaninya dengan it is what it is sih. Mudah-mudahan bisa menjalani lebih. Tapi aku seneng loh karena kita kan umurnya kan cukup jauh lah ya, 9 tahun berbeda. Tapi aku jadi kayak bisa ngelihat yang aku mau laluin kan kamu udah laluin kan. Jadi aku kayak bisa tahu nih kondisi psikologis kamu, kondisi psikologis sampai di umur 40 tuh kayak gimana? Berjalan ya gitu. Ya kayak misalkan di umur 40 tahun ternyata ya struggle-nya adalah kayak gimana gitu. Aku jadi kayak kebayang gitu. Iya. Ada salad ya Kak? Ya. Oh, saladnya dulu. Aku mau salad tahu. Ini saladnya dia pakai kayak bumbu. Ini kalau salad Jepang itu identiknya itu dia pasti ada. Oh, ini nggak ada wakamenya ya? Pasti ada. Ini sausnya aku lumayan belum pernah nyobain. Pasti ada wortel, ada selada, ada tomat, ada kolnya pasti kalau Jepang. Fresh. Itu apa? Saus apa itu? Kacang. Proses kenalan kita tuh termasuk menyeramkan nggak ya? Hah? Oh ya? Menyeramkan? Kita kan nikahnya kan dikenalin ya? Dikenalin aja gitu. Menyeramkan sih. Pas kejalaninnya ada. Kayaknya mungkin pas saat kenalannya itu waktu yang tepat menurut Allah, tapi mungkin kita di state yang belum tepat untuk ketemu harusnya secara dalamnya gitu. Namanya jalan Allah ya udah kodarnya, gimana sih mau diapain lagi sih. Tapi ya yang aku syukurin ya aku bisa sama kamu cintanya nggak cinta banget gitu. Sayangnya nggak sayang banget gitu. Ya kita lebih kayak best friend aja sih. Oh ini dari yang aku pelajarin ya pas diet. Jadi makanan yang pertama harus dimakan emang sayuran dulu, kayak serat-seratan dulu. Iya sih emang beda banget rasanya. Resultnya tuh beda banget. Maksudnya pas kita makan habis itu kayak emang lebih kenyangnya tuh nggak yang bener gitu. Karena kalau kita langsung makan nasi sama protein itu kan gulanya lebih tinggi ya, garamnya lebih tinggi, jadi kayak kita cravingnya juga lebih banyak. Habis itu kalau makan salad dulu biasanya agak keredap. Oh siap. Yes, looks good. Sama garlic ciloy satu. Oh siap. Oh siap. Jadi ini ramen tapi pakai black garlic. Oh gokil. Gokil. Karena bisa buat tempuranya ya Kak? Oke, menarik banget ya. Gue suka sih. Menurut aku keren sih. Berantakan tapi, ini nasi. Nasi loh ini. Iya emang nasi. Kan kamu belum pernah makan donburi? Lu nggak ngerti makanan Jepang. Maksudnya nggak ngerti tentang makanan Jepang ya. Ya maksudnya ya tahu aja gitu. Tambahin ini enak. Coba bismillah. Nggak pakai bumbu, nggak pakai apa-apa. Gue ini enak sekali. Oh ini chili apa namanya? Gue mau cobain sambal ya? bawangnya. Chili pepper. Chili tapi di tempura. Nih cabai hijau. Sebentar aku lagi mikir cara makannya bagaimana. Mungkin ini karena ada piring. Buat piringnya buat sharing kan tadi dibilang. Enggak, dia nggak bilang buat sharing. Ini buat Bilang katanya. buat sendiri-sendiri. Tekstur ininya kecil-kecil gini, kayak gue nambah sih. Ini guys. Ukurannya gede banget. Gokil. Boleh nggak? Boleh. Kita masih punya gyoza kan? Oh, makasih. Tapi being present tuh di dunia, di zaman sekarang susah tau. Being present ada di situ, itu pekerjaan yang sangat sulit.
nggak terdistract handphone, nggak terdistract, susahnya setengah mati. Aku jujur mungkin 3 tahun terakhir aku pay attention sama kamu, mungkin 4 tahun terakhir mungkin pay attention sama apa yang kamu ngomongin, hadir di situ gitu mungkin 20% kali. Oh iya, gue dapet intinya, gue gini, gue lagi di sini tapi kepala aku lagi di mana-mana. Nah itu akhirnya yang aku coba lakuin. Ya aku baca buku apa gimana cara hati harus dilatih untuk ada present di situ, hadir di keluarga ini gitu. Ya hadir secara maksudnya hadir secara fungsi untuk biayain, untuk menghidupi keluarga itu oke. Tapi present secara fisik bahwa gue nih magnetnya itu ada di rumah, itu mungkin buat sebagian orang gampang, tapi gue nggak tahu kenapa. Buat kamu agak susah ya? Susah. Tapi ya sekarang akhirnya ternyata ngelat harus dilatih, tapi sekali ya dilatih nggak butuh waktu lama untuk oh ya udah. Lagi gyoza luar itu si kulit gyozanya lembut banget, ada gosong-gosongnya dikit, terus ada daging ayamnya, sayur-sayur di adonan isiannya tuh pas, terus kena si sausnya ini kuah biasa, tapi kayak saus biasa tapi rich gitu. Jago ya, pinter orang bikin. Pakai si cilinya ini, kamu makan itu terus habis itu makan cilininya, enak. Ini salmon. Ini oke guys. Salmon tempura. Ini oke banget. Kemarin tuh liburan ke Bangkok berdua setelah 2015. kali-kali kita ke Bali berdua. It's not a good memory. It's not a good memory. Karena apa? Berantem. Di airport itu berantem gede lagi. Allahu Akbar, nggak mau gue capek. Buat yang nyari makanan Jepang, buat suka banget makanan Jepang, dan memang propernya adalah halal, very recommended. Dan ya buat orang Bintaro, ini deket banget. Nanti alamatnya kita kasih di bawah sini. Ya mungkin cukup kali ya untuk video yang pertama setelah 8 tahun gak bikin video bareng. Dan mungkin kita akan bisa cerita-cerita lebih banyak di video berikutnya. Thank you ya udah ngikutin hari ini. Bye-bye.